Kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Sitri mengerang lagi, mengeluarkan darah. Kami mundur, berikan perintah untuk mundur. Sebenarnya, para iblis telah melarikan diri dengan panik sejak lama. Tuduhan dari kelompok besar asasin membuat pasukan iblis menjadi panik total. Dan pengaruh tarian nafsu surgawi Sitri tidak membuat segalanya menjadi lebih baik. Unit-unit tersebut saling menginjak-injak. Dan dengan demikian orang dapat melihat bahwa pasukan iblis telah dikalahkan sepenuhnya. Pasukan iblis sebenarnya tidak begitu kuat. Kemampuan iblis untuk mempertahankan komando pasukan mereka bukanlah yang terbaik. Secara individu, para iblis itu kuat, naluri bertarung mereka tak tertandingi oleh manusia. Tapi karena itu, menggerakkan pasukan seperti itu, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Setelah menderita beberapa serangan dan efek kritis, bahkan perintah para dewa iblis tidak dapat memobilisasi mereka sepenuhnya. Apalagi yang kamu tunggu? Tembak, dengan kekuatan penuh. Kembali sadar, Seng Lingxin berteriak begitu keras hingga membuat suaranya menjadi serak. Saat ini, tubuhnya masih gemetar karena kegembiraan emosional. Pada saat dia sadar, cahaya multiwarna Long Hao Chen telah menghilang. Melihat yang terakhir saat dia jatuh di benteng, suasana hatinya seperti yang bisa dibayangkan. Menantu laki-lakinya sekali lagi baru saja menyelamatkan Exorcist Mountain Pass. Keadaan iblis yang kacau dapat dilihat tepat di depan matanya. Jika mereka tidak menghabisi musuh yang dikalahkan sekarang, kapan mereka bisa melakukannya? Namun sayangnya, karena efek tarian nafsu surgawi dari Dewa Iblis Emo Sitri, banyak orang yang belum sadar kembali. Dan bahkan jika mereka melakukannya, kondisi mereka akan sangat buruk, dan akibatnya, hanya beberapa meriam ajaib yang benar-benar dapat ditembakkan kali ini. Tapi fakta bahwa Exorcist Mountain Pass tidak bisa melancarkan serangan balik yang efektif bukan berarti Assassin Temple tidak bisa. Seng Yue, yang baru saja melarikan diri, kini membawa sekelompok dari kuil assassin untuk melancarkan serangan balik. 6 dewa iblis mengerahkan seluruh energi mereka untuk menyusun kembali pasukan mereka yang dilanda kepanikan, dan tidak bisa mengurus mereka. Seperti itu, pasukan iblis yang menderita akibat tarian nafsu surgawi dipotong seperti gandum di depan kelompok Seng Yue. Meskipun pertempuran masih belum selesai, kelompok asasin bayaran ini meramalkan kemenangan total yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi hari ini. Han Yu kembali bersama Long Hao Chen, dan berteriak kepada Seng Lingxin, ketua senior, tolong bawa Chair ke sini, kami punya cara untuk mempercepat pemulihan energi spiritualnya. Sekarang setelah situasi umum telah diselesaikan, yang tersisa untuk dilakukan oleh Exorcist Mountain Pass hanyalah membantu mereka yang sekarat dan terluka. Seng Lingxin bergegas bergabung dengan sisilan Yan Yu dan membawa Chair yang setengah sadar ke samping Long Hao Chen. Meski dalam kondisi sangat lemah, namun kondisi mentalnya masih baik-baik saja. Melihat gumpalan darah mengalir di sudut bibirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya dengan tatapan lembut di matanya. Cahaya putih lembut keluar dari Han Yu, langsung tumbuh hingga diameter 10 meter. Setelah lebih dari setahun, tungku cahaya berkah spiritualnya telah mengalami evolusi baru, meningkatkan luas dan efek pemulihannya. Meskipun mempercepat pemulihan energi spiritual, hal ini juga memiliki efek penyembuhan yang sangat hebat. Dan karena konsumsi Han Yu dari pertempuran sebelumnya tidak parah, dia segera menggunakan mantra penyembuhan pada Chair untuk mengatasi tubuhnya. Kemampuan Light Blessing secara alami tidak hanya mempengaruhi Long Hao Chen dan Chair, Star King dan Seng Lingxin, serta Han Yu dan tentara serta perwira di dekatnya semuanya juga diselimuti. Seng Lingxin merasakan perubahan energi spiritual internalnya, diam-diam penuh dengan keterkejutan. Apakah itu kekuatan tungku rohani? Namun tungku rohani macam apa itu? Dalam ingatannya, tidak ada tungku spiritual berelemen ringan seperti itu. Kemampuan pemulihan yang begitu besar sudah cukup untuk menandingi tungku spiritual tingkat pertama. Sepertinya saya benar-benar ketinggalan zaman. Generasi muda saat ini sudah mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Di bawah pengaruh tungku spiritual berkacahaya, kondisi lemah Long Hao Chen kembali normal. Keadaan Star King juga sangat membaik. Chair berangsur-angsur kembali sadar, tapi mengetahui bahwa dia berada di dada Long Hao Chen, dia sekali lagi menutup matanya. Setelah kehilangan ingatannya, dia juga kehilangan kepribadian kuat yang dulu dia miliki.
dan dia memiliki lebih banyak momen hanya dengan menjadi gadis yang lembut. Dalam kondisi lemahnya saat ini, dia membutuhkan pelukan hangat agar bisa lebih diandalkan. Pertempuran ini tidak berlangsung lama, namun perlawanan dari Exorcist Mountain Pass mempunyai pengaruh yang menentukan pada Perang Suci. Tidak hanya sebagian besar iblis terluka atau terbunuh, tetapi yang lebih penting, semangat mereka telah terpukul dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Exorcist Mountain Pass, ini adalah kemenangan menyeluruh. Dengan kerugian yang cukup kecil, mereka telah memberikan kekalahan telak pada para iblis. Ditambah lagi dengan kematian dua dewa iblis berturut-turut, posisi Exorcist Mountain Pass yang selalu lebih rendah akhirnya mendapatkan perubahan kualitatif, mengirimkan pesan bahwa mereka tidak perlu takut akan serangan habis-habisan seperti itu. Setelah lebih dari 1 jam, pasukan iblis akhirnya selesai mundur, dan di depan jalur gunung pengusir iblis hanya mayat iblis yang tersisa. Para prajurit yang memiliki kekuatan untuk itu diperintahkan oleh Seng Lingxin untuk mengambil mayat-mayat itu dan menyapu bersih medan perang. Mayat iblis dikumpulkan, dan segera dibakar setelah kristal ajaib mereka diambil. Hal ini menghindari penyebaran wabah dari mayat-mayat tersebut sambil memutus salah satu sumber makanan iblis. Setelah pekerjaan pengumpulan berlangsung hingga malam hari, akhirnya pertempuran itu selesai. Jauh dari sana, pasukan iblis yang telah berkumpul bahkan tidak memiliki banyak tenda dan perbekalan tersisa. Persediaan mereka sangat langka sehingga menjadi pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Ini adalah kemenangan yang menentukan, yang meningkatkan moral para prajurit yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang lemah dan terluka dengan cepat pulih, dan sejumlah besar kristal ajaib ditawarkan sebagai pasokan meriam ajaib untuk mendapatkan kembali kekuatan penghancurnya. Dalam waktu setengah tahun berikutnya, Exorcist Mountain Pass tetap kuat melawan ancaman iblis. Seng Yue secara pribadi memerintahkan para elit dari kuil assassin beberapa kali berturut-turut untuk serangan malam hari melawan iblis, mundur setiap kali hanya setelah beberapa serangan. Meskipun kerusakan yang ditimbulkan pada iblis tidak banyak, kehancuran tenda dan unit mereka meresahkan mereka. Karena kekurangan sumber daya di lini belakang, dan dengan para prajurit yang sama sekali tidak memiliki semangat, Sitri tidak punya pilihan selain memerintahkan seluruh pasukan mereka untuk mundur 25 km lagi, untuk menjauh dari jalur gunung Eksorsis. Juga, pada saat ini datang kumpulan semua perbekalan baru serta 30.000 tentara lagi ke Exorcist Mountain Pass sebagai bala bantuan, memberikan nafas baru pada Exorcist Mountain Pass, meminjam kata-kata Seng Yue. Dalam situasi saat ini, Exorcist Mountain Pass tidak akan memiliki masalah dengan pertahanan selama beberapa tahun lagi. Selain itu, mereka sekarang dapat melancarkan serangan balik terhadap iblis kapan saja. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa tidak ada bala bantuan iblis yang datang. Apakah mereka akan mendapat bala bantuan? Tentu saja hal itu mungkin terjadi, namun juga tidak mungkin terjadi. Dimulainya Perang Suci juga memberikan beban besar pada pihak iblis. Mereka telah mengerahkan hampir seluruh kekuatan mereka untuk menekan 6 benteng besar manusia pada saat yang bersamaan. Pertempuran selama 1,5 tahun menghabiskan kekuatan iblis dan manusia hingga tingkat yang sangat besar. Para iblis jelas mempunyai pasukan cadangan sebagai cadangan, dan klan naga iblis, klan bulan, dan klan bintang terkuat mereka belum bergabung dalam pertempuran. Namun ini adalah kartu truf mereka yang tersembunyi. Jika kartu truf ini terungkap seperti itu berarti keadaan sudah tidak dapat didamaikan, di mana salah satu pihak harus mati agar pihak lain berhenti berperang. Akankah Kaisar Dewa Iblis mengizinkan hal itu? Selain itu, meskipun pasukan iblis mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menerobos benteng, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan. Namun, kekuatan saat ini di Exorcist Mountain Pass, jika terjadi pertarungan langsung di medan datar, tidak cukup untuk melakukan pertempuran yang mudah. Di jalan di dalam pegunungan, Long Hao Chen dan Chai Er duduk di punggung Star King, dengan Han Yu di sampingnya. Mereka bertiga sedang melihat ke kejauhan menuju Exorcist Mountain Pass. Dia tidak bisa melupakan ekspresi kakek buyut dan orang tuanya ketika waktu keberangkatannya semakin dekat, karena mereka tidak bisa menahan perasaan mereka bahkan tidak mengantarnya pergi. Situasi Exorcist Mountain Pass sudah stabil, waktu keberangkatan mereka telah tiba. Long Hao Chen memeluknya erat-erat, menundukkan kepalanya, dan memegangi kepalanya dengan lembut. Kami akan kembali. Ya. Memberikan anggukan ringan, Chai Er menggigit bibirnya. Ayo pergi. Dia takut jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin akan benar-benar ingin bergegas ke jalur gunung pengusir iblis. Hasil akhir dari perang di Exorcist Mountain Pass tidak dapat diprediksi.
Meskipun Long Hao Chen tidak membunuh musuh dalam pertempuran terakhir, Chai-Er dan dia tidak diragukan lagi berguna. Chai-Er segera diumumkan menjadi penerus kuil assassin berikutnya dan Long Hao Chen memperoleh kehormatan tertinggi, dihormati sebagai Hall Master untuk kuil assassin. Kehormatan ini tidak mendapat keberatan karena Long Hao Chen berbuat terlalu banyak untuk kuil assassin. Dengan mengandalkan pantulan Divine Snail Shield, dia menyelamatkan mereka dari krisis yang menyedihkan, membalikkan keadaan sepenuhnya, dan menimbulkan kerusakan besar pada iblis, sambil menghindari kehancuran jalur gunung eksorsis. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyelamatkan Exorcist Mountain Pass, serta Assassin Temple, dihormati sebagai Hall Master hanyalah makanan penutup atas kontribusinya, dan memperoleh persetujuan dengan suara bulat. Selain itu, hubungannya dengan Chai-Er membuat reputasi baru Long Hao Chen di Exorcist Mountain Pass meningkat bahkan di atas reputasi Zheng Yue. Nama Ksatria Emas ke-12 dihafal oleh semua perwira dan prajurit, dan kepala Ksatria Suci ini menjadi kawan abadi dan keluarga dekat kuil assassin. Namun perjalanan mereka tetap harus dilanjutkan, perhentian mereka berikutnya adalah Tombal Mountain Pass, tempat mereka akan bertemu dengan Lin Xin. Pada saat kepergiannya dari kuil Ksatria, Long Hao Chen tidak berpikir bahwa dia benar-benar dapat mengumpulkan 1 juta poin kontribusi per kuil. Namun kenyataannya, dia melakukan jauh lebih banyak untuk Gunung Pengusir Iblis daripada apa yang bernilai juta poin kontribusi. Ini pasti akan membuatnya terkenal. Dia menjadi lebih bersemangat untuk bertemu dengan yang lain, dan mereformasi pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan. Beberapa pertempuran yang dia lakukan setelah kembalinya telah membangun ketenaran yang luas untuk Long Hao Chen. Dia sudah menjadi ksatria tingkat atas, yang memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan melawan iblis tingkat ke-9. Long Hao Chen sangat ingin memberikan kontribusi yang pantas untuk berterima kasih kepada aliansi atas toleransi mereka terhadapnya. Hanya wilayah iblis, bagian belakang musuh yang bisa menjadi panggung sempurnanya. Di sana, dia bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya tanpa perlu khawatir sedikit pun. Star King berbalik dan mendorong dirinya ke depan, segera mengangkat dirinya ke udara dengan Long Hao Chen dan Chai-Er di punggungnya, melonjak ke arah selatan. Han Yu mengikuti dari belakang menggunakan sayap spiritualnya sendiri. Dari 7 anggota yang membentuk pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, 3 sudah dikumpulkan, dan yang lainnya akan segera diambil. Han Yu sudah berada pada langkah ke-7 dalam kultivasi, oleh karena itu dukungan sayap spiritualnya cukup untuk mempertahankan penerbangan untuk sementara waktu. Long Hao Chen awalnya berencana mengundangnya untuk mengendarai Star King bersama mereka, lagi pula Star King memiliki tubuh yang sangat besar, memberikan banyak ruang, namun Han Yu tetap memberikan penolakannya. Karena dia tidak ingin bertindak sebagai orang ketiga yang tidak diinginkan, sehingga mengganggu 2 lainnya. Namun, Han Yu tidak merasa iri saat melihat mereka. Di pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, Long Hao Chen memiliki Chai-Er, Lin Xin memiliki Li Xin, Wang Yuan memiliki Zhang Fangfang, Chen Yinger memiliki tunangannya, dan bahkan Sima Xian memiliki targetnya sendiri. Hanya Han Yu yang tetap menjadi pria penyendiri, dan jika menyangkut hal seperti itu, dia tidak mungkin tidak tertarik sama sekali. Dia juga memiliki gambaran dalam pikirannya, tapi itu tidak begitu jelas dan oleh karena itu, dia belum mengambil inisiatif apapun. Sudut pandang Han Yu berbeda dari yang lain, sebagai pemburu iblis dan ksatria punggawa Long Hao Chen, dia memiliki satu tujuan, yaitu menemaninya secara dekat, dan meningkatkan kekuatannya. Dia memiliki harapan untuk bertarung bersamanya suatu hari nanti, bertarung bahu-membahu. Keduanya mengenakan tahta ilahi yang berubah menjadi baju besi. Meskipun dia merasa jarak antara Hao Chen dan dia terus bertambah, pikiran ini belum hilang. Peluang hanya bisa muncul jika dia melakukan upaya yang diperlukan. Tanpa usaha, tidak akan ada peluang. Dia bukan Scion of Light, dan sudah melakukan semua yang dia bisa. Dia harus terus melakukan yang terbaik untuk terus mengejarnya. Selama 1,5 tahun dihabiskan di Exorcist Mountain Pass, ketika Long Hao Chen masih dalam pengasingan, Han Yu kagum saat mengetahui bahwa di antara rekan-rekan mereka, hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Jarak yang memisahkan mereka memang cukup besar, tapi dengan melihat dari sudut pandang lain, dia mengetahui bahwa, sebenarnya, dia juga dipandang sebagai seorang jenius di mata para ksatria lainnya. Melihat ke depan, mengejar Long Hao Chen sudah membuatnya jenius, dan mengikuti Scion of Light dalam pertarungannya membuat kemajuannya jauh lebih cepat. Jalur Gunung Penahan Naga dan jalur Gunung Pengusir Iblis agak jauh, namun jalur Gunung Pengusir Iblis dan jalur Gunung Tombal relatif dekat. Dilihat dari medannya, Tombal Mountain Pass cukup tinggi,
meskipun tidak terlalu berbahaya, wilayah ini tetap merupakan medan yang cukup strategis. Di sisi kiri Tomball Mountain ada sebuah danau besar, di belakangnya, sebuah dataran tinggi yang sangat tinggi, dan di sisi kanan adalah Exorcist Mountain Pass. Di antara 6 kuil besar, yang paling stabil dipertahankan adalah jalur Gunung Tomball. Ini karena kekuatan penghancur yang sangat mengerikan yang dimiliki oleh para penyihir. Dari 6 kuil besar, satu-satunya yang mampu dibandingkan dengan kuil ksatria dalam hal kekuatan keseluruhan adalah kuil penyihir, dan kekuatan bertarung yang bisa dikerahkan para penyihir di medan perang bahkan lebih besar daripada para ksatria. Selain itu, kuil penyihir memiliki hubungan baik dengan kuil prajurit, yang memberi mereka banyak dukungan. Kombinasi keduanya membuat Tomball Mountain Pass kebal terhadap serangan. Selama lebih dari 1 tahun Perang Suci, Tomball Mountain Pass menerima sedikit bantuan dari aliansi. Mengandalkan kekuatan serangan mereka yang kuat, mereka tidak membiarkan iblis banyak menyerang benteng mereka. Pasukan iblis di depan Tomball Mountain Pass juga sangat kuat. 8 dewa iblis mereka dipimpin oleh Marbas, peringkat kelima, dan meskipun pengaturan pasukan mereka tidak sebanding dengan apa yang mereka miliki saat melawan kuil ksatria, jangan lupakan faktor lingkungan di area itu. Masalah ini tidak ada di sini. Mayoritas iblis neraka terfokus pada Tomball Mountain Pass. Pada saat yang sama, 6 dari 8 dewa iblis besar yang dialokasikan di sini berada di 32 teratas. Namun meski begitu, mereka paling banyak berdiri dalam konfrontasi melawan Tomball Mountain Pass. Sebagai perbandingan, orang yang meninggal di kedua sisi adalah yang terendah dari semua jalur pegunungan. Seringkali, sihir ditembakkan begitu saja, tanpa ada yang benar-benar menembus pertahanan lawan. Setelah 2 hari penerbangan, kelompok Long Hao Chen sudah melihat Tomball Mountain Pass yang jauh. Saat melihat ke bawah dari atas, hal pertama yang terlihat adalah danau raksasa di samping celah gunung. Airnya tampak jernih, memantulkan sinar matahari dan menghasilkan efek cahaya yang menyilaukan. Jalur Gunung Tomball mencakup wilayah yang sangat luas, setidaknya 3 kali luas jalur gunung pengusir iblis. Lebar dan kekokohan benteng itu sangat terlihat jelas bahkan dari kejauhan. Selanjutnya, saat memasuki area ini, Long Hao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa gelombang esensi magis jauh lebih kuat dari biasanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi ini adalah lingkungan optimal bagi para penyihir. Selain itu, tidak ada esensi kegelapan, oleh karena itu tidak mudah bagi iblis untuk tinggal di sini. Han Yu memberitahu Long Hao Chen, "Bos, saat kita berada di kuil ksatria, saya mendengar bahwa Tomball Mountain Pass adalah sisi dengan kekuatan pertahanan terbesar. Hanya saja, karena kuil penyihir sangat mementingkan menjaga kekuatan mereka, mereka tidak bersedia mengirimkan banyak penyihir sebagai bala bantuan untuk kuil lainnya. Sebenarnya, mereka memiliki banyak cadangan daya yang belum terpakai. Mereka mendapat banyak kritik dari aliansi mengenai hal ini." Hah, Long Hao Chen memandang Han Yu dengan sedikit terkejut. Perang suci mempengaruhi seluruh umat manusia, mungkinkah kuil penyihir masih menunjukkan keterikatan pada pelestariannya sendiri? Long Hao Chen bertanya dengan ragu. Han Yu menjawab, sebenarnya, kuil penyihir tidak bisa disalahkan. Membesarkan seorang penyihir membutuhkan konsumsi sumber daya terbesar di antara semua panggilan. Hal ini terutama terjadi pada penyihir tingkat tinggi. Masing-masing dari mereka adalah sumber daya yang sangat berharga untuk kuil penyihir. Oleh karena itu, mereka hanya mendukung kuil prajurit terdekat. Bantuan yang mereka kirimkan ke 4 kuil lainnya agak rendah. Meskipun Han Yu tidak mengatakannya dengan jelas, Long Hao Chen samar-samar memahami arti tersembunyi di balik kata-katanya. Hubungan antara kuil ksatria dan kuil penyihir tidak begitu harmonis. Bagaimanapun, keduanya selalu bersaing untuk memimpin 6 kuil besar. Selama beberapa tahun terakhir, kuil penyihir selalu berada di posisi kedua. Namun sama sekali tidak yakin dengan peringkat ini. Dalam hal kekuatan komprehensif, kuil penyihir sebenarnya melampaui kuil ksatria dalam banyak aspek. Hanya saja, karena kuil ksatria memiliki 6 alat ilahi yang disebut tahta ilahi, dan ketiga ksatria ilahi bukanlah lawan yang dapat dihadapi penyihir manapun, status mereka sedikit tertinggal di belakang kuil penyihir. Tentu saja, kartu truf tersembunyi kuil ksatria jauh lebih banyak daripada kuil penyihir. Sejak dimulainya Perang Suci, mereka telah mengirimkan lebih banyak bala bantuan ke 5 kuil lainnya. Tentu saja, mereka juga tidak mengirimkan banyak bala bantuan ke kuil penyihir. Dari awal hingga akhir, keduanya berada dalam pertarungan kekuasaan yang samar-samar. Setelah beberapa tahun berlalu, kontes pemeringkatan di Temple Alliance akan segera dimulai. Ini adalah kontes paling penting bagi aliansi, bahkan berada di atas kompetisi seleksi pasukan pemburu iblis. Tapi siapa yang tahu kalau kontes seperti itu bisa diadakan dalam situasi seperti ini?
jika perang suci terus berlanjut, ini akan menjadi perkara yang sulit. Saat Long Hao Chen tenggelam dalam pikirannya, 3 sosok terbang ke arah mereka seperti sambaran petir. Kelompok 3 Long Hao Chen tiba dari belakang Tombal Mountain Pass, dan tidak benar-benar menyembunyikan kehadiran mereka. Jelas mereka akan ditemukan oleh pasukan Tombal Mountain Pass. 3 sosok dengan sangat cepat muncul di depan mereka. Mereka adalah 3 penyihir, dan seperti yang dibuktikan oleh sayap spiritual di belakang mereka, kuil penyihir, setidaknya mencapai langkah ke-6. Ketiganya mengenakan gaun dengan warna berbeda, dan penyihir yang memimpin mereka sangatlah muda, terlihat baru berusia sekitar 30 tahun, namun sepasang sayap spiritual di punggungnya cukup lebar, membuktikan bahwa budidayanya setidaknya berada pada langkah ke-7, penyihir tingkat ke-7 pada usia seperti itu jarang terlihat, dan terlebih lagi, penyihir ini jelas ahli dalam elemen cahaya, dengan wajah yang cukup tampan. Melihat Long Hao Chen, yang mengenakan Golden Foundation Armor, penyihir elemen ringan ini mau tak mau harus memulainya sedikit, khususnya, saat melihat Chair di sampingnya, ekspresinya menjadi luar biasa indah. Chair tidak hanya cantik secara mutlak, tapi juga memiliki penampilan luar yang sangat khusus, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan gadis biasa. Ini adalah disposisi khusus yang dimiliki para dewa terpilih, yang secara bertahap terbentuk saat Chair berlatih menggunakan tungku spiritual samsara miliknya. Jika ingatannya tidak hilang, sikap ini akan lebih terlihat, tapi juga jauh lebih dingin. Salam, Ksatria Emas, bolehkah saya bertanya untuk apa kalian bertiga ada di sini? Penyihir cahaya dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Long Hao Chen, mengendarai Starlight Unicorn King dan mengenakan Golden Foundation Armor. Dia tidak diragukan lagi adalah pemimpin dari ketiganya. Long Hao Chen tersenyum, salam, kami sedang mencari teman. Sementara itu, jika Tombal Mountain Pass memiliki kebutuhan, kami bersedia memberikan bantuan untuk melawan serangan iblis.